datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Azza Fatihah Khairunisa, mahasiswi PPG Calon Guru Prajabatan Program Studi PGSD Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi Seminar Pendidikan Profesi Guru dengan dosen pembimbing Dr. Veronica Unen Pratiwi, MPD. Pada presentasi kali ini ada beberapa materi yang akan saya paparkan. Yang pertama mengenai identifikasi diri, yang kedua pengalaman belajar, yang ketiga refleksi pengalaman belajar, yang keempat pembelajaran bermakna, yang kelima desain inovasi dan artefak, yang keenam best practice, yang ketujuh rencana tindak lanjut, dan yang terakhir paradigma makna guru. Materi yang pertama adalah identifikasi diri. Pada bagian identifikasi diri ini ada 2 hal yang saya paparkan. Yang pertama adalah visi dan yang kedua adalah misi. Visi saya untuk pendidikan Indonesia adalah menciptakan generasi pembelajar sepanjang hayat yang humane, adaptif, dan responsif terhadap perubahan zaman. Saya ingin membangun peserta didik yang tidak hanya memiliki keterampilan abad 21, tapi juga dapat melihat menjadi nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila, serta mampu bersaing di tingkat global. Visi saya adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, inovatif, dan memberdayakan, di mana setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Saya berharap bisa turut berkontribusi dalam membawa perubahan positif untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, sejahtera, dan siap menghadapi tantangan global. Selanjutnya adalah misi untuk mencapai visi. Misi saya yang pertama, mendorong pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengintegrasikan keterampilan abad 21 dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai moral budaya Indonesia dan Pancasila dalam kegiatan pembelajaran untuk membentuk karakter anak muda dan cinta tanah air. Yang keempat, membangun budaya belajar sepanjang hayat dengan menumbuhkan rasa ingin tahu, semangat eksplorasi, dan kemandirian belajar sejak dulu. Yang kelima, mendorong inovasi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dan pendekatan pedagogi terkini untuk menciptakan pengalaman belajar yang relevan dan menyenangkan. Selama mengikuti perkuliahan PPG Calon Guru Prajabatan ini, pengalaman belajar yang saya dapatkan dari 2 semester ini, yang pada semester 1 terdapat beberapa mata kuliah, yakni Filosofi Pendidikan Indonesia, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, prinsip pengajaran dan asesmen 1, pembelajaran berdiferensiasi, perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, praktik pengalaman lapangan 1. Dan pada semester 2 terdapat mata kuliah pembelajaran sosial emosional, computational thinking, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2, praktik
pengalaman lapangan 2, proyek kepemimpinan, dan seminar pendidikan profesi. Dari semua mata pelajaran pada semester 1 dan semester 2, saya mengambil mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pengalaman belajar saya pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia membuat saya memahami perjalanan pendidikan di Indonesia, mulai dari masa penjajahan hingga kemerdekaan. Melalui mata kuliah ini, saya dapat memaknai perjuangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Saya juga mengenal lebih dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara yang masih relevan dan diimplementasikan dalam pendidikan Indonesia hingga saat ini. Dari pembelajaran ini, saya menyadari bahwa peran sejati seorang pendidik adalah menemukan peserta didik sesuai dengan kodratnya. Selain itu, pendidik juga berperan sebagai pamong yang memberikan contoh pendidikan agar peserta didik tidak kehilangan arah dan mampu menemukan kemerdekaan dalam belajarnya. Berikut ini adalah semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing Ngarsa Sungtulodo, Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ketiga semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sangat relevan dan menjadi jiwa dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia karena mencerminkan peran ideal seorang pendidik dalam menemukan peserta didik sesuai dengan nilai-nilai berpendidikan nasional. Dalam konteks mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, Ing Ngarsa Sungtulodo mengajarkan bahwa seorang pendidik harus menjadi teladan moral dan karakter peserta didik. Hal ini pun selaras dengan pemikiran Filosofi Pendidikan Indonesia bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer pengetahuan, tapi juga membentuk kepribadian dan akhlak peserta didik. Implementasi pada pembelajaran, misalkan guru selalu menunjukkan sikap yang sopan, tepat waktu, dan menghargai perbedaan di kelas. Hal ini pun menjadi contoh dari semboyan yang pertama, yakni Ing Ngarsa Sungtulodo, yang memberi teladan. Kemudian semboyan yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, arti hadir di tengah-tengah siswa untuk membangun semangat dan proses belajar. Hal ini mencerminkan peran seorang guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang memerdekakan. Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangun semangat. Implementasi dalam pembelajaran mengundang siswa saat proses belajar, seperti pada saat mengerjakan SKPD pun pada saat mengerjakan proyek kelompok. Guru tidak mengambil alih, tapi membantu atau siswa untuk bentuknya saling mendukung. Semboyan yang ketiga, yakni Tuturi Handayani, menunjukkan bahwa guru juga harus memberikan dukungan dari belakang, memberi ruang kepada siswa untuk tumbuh mandiri, kreatif, dan percaya diri sejalan dengan semangat menuntut kodrat anak yang ditekankan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara dan yang dikaji secara lebih mendalam pada mata kuliah Filosofi Pendidikan ini. Implementasinya dalam pembelajaran di mana Tuturi Handayani memberikan dorongan, guru memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi dan menyampaikan pendapat serta memberikan pujian dan penguatan positif atas usaha mereka. Selanjutnya adalah refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Ada beberapa topik. Topik pertama yakni perjalanan pendidikan nasional. Dalam topik ini membahas perjalanan pendidikan nasional. Perjalanan pendidikan nasional sangat panjang, yakni dari pendidikan yang membelenggu peserta didik sampai pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Dari hal tersebut, saya dapat mengetahui bahwa pendidikan di Indonesia tidak berdiri dengan sendiri dan instan. Di dalamnya terdapat perjuangan yang luar biasa dari beberapa pihak, terutama Ki Hajar Dewantara. Topik 2, bab dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Dalam topik ini membahas secara mendalam mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, sistem among, dan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak supaya mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sebenarnya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didikat merupakan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan kemampuan zamannya sendiri. Topik 3 membahas identitas manusia Indonesia. Dalam topik ini mempelajari tentang identitas manusia Indonesia yang berarti manusia menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan Indonesia bertujuan untuk melestarikan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia yang meliputi nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, Pancasila, dan religiusitas, bukan malah menghilangkannya. Sebagai calon guru, harus menjadikan pendidikan sebagai wadah untuk melestarikan nilai-nilai kebudayaan yang menjadi ciri khas bangsa dan manusia Indonesia melalui pembelajaran berbasis kearifan lokal. Topik yang keempat, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Dalam topik ini mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila yang menjadi entitas dan identitas bangsa Indonesia, sehingga dalam upaya mengimplementasikannya diperlukan peran pendidikan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap proses pembelajaran. Salah satu bentuk upaya pelestarian dan pewarisan Pancasila pada generasi selanjutnya adalah dengan diterapkannya nilai pelajar Pancasila ke dalam materi pembelajaran di sekolah. Dari keseluruhan topik pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, saya memilih topik 4, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia, di mana pada topik ini membahas materi yang menarik, yaitu nilai-nilai dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial memberikan arah yang jelas bagi pendidikan karakter. Nilai-nilai ini tidak sekedar untuk dihafal, tetapi dihidupkan melalui proses belajar yang kontekstual dan bermakna. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam merancang pembelajaran, dapat membangun kelas yang menumbuhkan sikap toleransi, gotong royong, tanggung jawab, dan empati, sekaligus memperkuat identitas kebangsaan peserta didik. Hal inilah yang membuat topik ini menarik karena menghubungkan filosofi bangsa dengan praktik nyata dalam pembelajaran di kelas. Pembelajaran bermakna yang saya peroleh setelah mempelajari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Yang pertama, memahami makna kebinekaan secara nyata, tidak hanya tahu keberagaman, tapi juga menyadari pentingnya menghargai perbedaan. Yang kedua, merasakan pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyadari bahwa religiusitas bukan sekedar ibadah, tetapi mencakup kejujuran, kesederhanaan, dan sikap peduli terhadap sesama. Yang keempat, kesadaran sebagai calon guru untuk merancang pembelajaran yang memerdekakan dan membentuk karakter peserta didik melalui nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada desain, inovasi, dan artefak. Yang pertama, diagnostik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta memahami tingkat pengetahuan awal mereka. Hasil dari tes diagnostik ini membantu guru dalam menyesuaikan metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Yang kedua, LKPD atau lembar kerja peserta didik, guna untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan peserta didik melalui media yang menarik dan interaktif. Berikut saya lampirkan modul ajar mata pelajaran pendidikan Indonesia bab Pancasila dalam diriku.
Berikut ini adalah lampiran atau screenshot dari modul ajar yang telah saya buat dan sudah disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, sehingga kegiatan pembelajaran yang saya rancang itu sudah disesuaikan atau sudah mengacu pada setiap dimensi profil pelajar Pancasila. Menerapkan profil pelajar Pancasila ke dalam kegiatan pembelajaran sangat penting karena membantu peserta didik tidak hanya berkembang secara akademik, tetapi juga bertumbuh sebagai individu yang utuh, berkarakter, cerdas emosional, sosial, dan spiritual. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nilai-nilai ini relevan dengan tantangan zaman sekaligus akar budaya bangsa Indonesia. Ketika seorang guru mengintegrasikan dimensi-dimensi ini ke dalam pembelajaran, peserta didik akan belajar itu dengan hati, bukan hanya sekedar menghafal materi saja. Peserta didik juga akan berlatih bekerja sama, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan masalah secara mandiri dan kreatif. Nilai-nilai luhur seperti tanggung jawab, empati, dan kejujuran menjadi bagian yang penting dari proses belajar ini, bukan sebagai pelajaran yang terpisah, tapi menyatu dalam satu proses pembelajaran. Sehingga pembelajaran ini tidak hanya secara akademiknya saja, tapi juga proses pembentukan karakter dan jati diri bangsa Indonesia, sehingga pendidikan benar-benar mampu mencetak generasi Indonesia yang tangguh, daya saing global, namun tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila. Best practice dari mata kuliah ini yang saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, yakni ada LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik bab sejarah perumusan Pancasila berbentuk puzzle kreatif agar peserta didik dapat belajar secara aktif dan kontekstual. Yang kedua, sesuai dengan misi saya untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran, ini saya menggunakan media interaktif kuisis. Praktik baik dengan menggunakan media interaktif kuisis ini untuk menguatkan pemahaman peserta didik dengan cara yang kreatif dan tidak membosankan. Pada best practice di LKPD ini, saya menggunakan LKPD kreatif, yakni pada materi sejarah perumusan Pancasila dan meneladani karakter para perumusnya. Ini saya membuat LKPD dengan puzzle. Jadi peserta didik nanti akan menyusun puzzle, potongan puzzle-puzzle, kemudian digabungkan membentuk satu gambar tokoh. Misalkan dari yang saya lampirkan ini terdapat puzzle ini bernama Muhyamin, tokoh perumus Pancasila salah satunya yakni Muhyamin. Kemudian setelah itu peserta didik akan diberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif atau diminta untuk berpikir. Pada bagian ayo berpikir ini peserta didik diberi pertanyaan mengenai proses perumusan Pancasila mulai dari sidang-sidangnya, kemudian ada bagaimana meneladani karakter dari para tokoh perumus Pancasila ini. Kemudian yang terakhir ini ada surat terima kasih dari peserta didik untuk para pahlawan perumus Pancasila sebagai dasar negara ini. Kenapa saya menggunakan LKPD bentuk puzzle? Karena saya ingin peserta didik itu dalam belajar itu tidak hanya mengerjakan saja,
tapi juga bisa bersenang-senang dengan misalnya ini menyusun puzzle. Jadi peserta didik akan belajar sekaligus bermain puzzle, sehingga pembelajaran itu akan terasa lebih menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian pembelajaran bermakna dan kontekstual dari penggunaan media puzzle, tokoh, dan kegiatan reflektifnya ini dapat menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyentuh sisi afektif dari peserta didik. Peserta didik itu tidak hanya mengenal tokoh sejarahnya saja, tetapi juga belajar meneladani karakter dan semangat kebangsaan dari para tokoh-tokohnya. Kemudian di LKPD ini juga mengangkat atau mengenalkan tokoh-tokoh penting dalam sejarah perumusan Pancasila, seperti contohnya Muhammad Yamin, ada juga Dr. Rajiman Widjodiningrat, dan juga ada Insinyur Soekarno, yang di mana hal ini dapat menunjukkan nilai-nilai gotong royong, musyawarah, persatuan, dan rela berkorban yang sejalan dengan topik 4 dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang saya pilih tadi, yang menekankan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga jiwa dan identitas pendidikan bangsa Indonesia. Melalui LKPD ini, nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang diimplementasikan, yakni ada beriman, takwa, dan berakhlak mulia, di mana peserta didik diajak untuk menghargai perjuangan dan karakter luhur dari para tokoh perumus Pancasila, kemudian dimensi gotong royong dan kebinekaan tunggal melalui pembelajaran kolaboratif dan reflektif terhadap perbedaan. Di sini peserta didik juga diajarkan untuk menghargai perbedaan pendapat dan menerima usulan bersama. Dimensi selanjutnya kreatif dan nalar kritis. Melalui aktivitas menyusun puzzle ini, peserta didik akan muncul sisi-sisi kreatifnya maupun sisi-sisi kreatif dan nalar kritis dalam menjawab pertanyaan yang tertera dalam LKPD. Kemudian menulis surat tanda terima kasih baik secara personal maupun dilakukan secara berkelompok. Berikut ini saya lampirkan keluaran artikel sebagai best practice dari seminar pendidikan saya. Pada artikel ini saya mengambil topik peningkatan hasil belajar peserta didik pada pemberian model pembelajaran problem based learning berbantuan media kreatif quizzes terhadap hasil belajar pengetahuan dan sikap efektif dari profil pelajar Pancasila peserta didik. Saya menerapkan pembelajaran berbasis problem based learning yang saya padukan dengan media kreatif puzzle dalam materi perumusan Pancasila. Praktik ini saya rancang sebagai pengalaman nyata dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, terutama pada topik 4 yang mana tadi berdua Pancasila sebagai fondasi pendidikan. Melalui media puzzle bergambar tokoh-tokoh nasional, serta didik diajak untuk menyusun potongan gambar sekaligus menganalisis dan nilai keteladanan dari masing-masing tokohnya. Pada kegiatan ini, peserta didik tidak hanya menghafal materi, tetapi juga berpikir kritis, kreatif, dan terlibat secara visual maupun estetik. Selain meningkatkan hasil belajar kognitif, kegiatan pembelajaran ini juga meningkatkan nilai-nilai profil belajar Pancasila, utamanya gotong royong melalui kegiatan menyusun puzzle, akhlak mulia dalam cara berkomunikasi selama kegiatan kerja kelompok, kebinekaan global dengan menghargai pendapat teman, serta mandiri dan kreatif dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dengan dibuatnya artikel notifikasi ini,
Penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan, khususnya dalam membuat pendidikan karakter dan pembelajaran yang bermakna. Dengan menggabungkan model problem-based learning dengan media puzzle ini tadi. Kemudian manfaat dari artikel ini terhadap pendidikan di Indonesia, yang pertama, menghidupkan nilai-nilai Pancasila di dalam kelas. Jadi tidak hanya sebagai hafalan, tapi melalui pengalaman belajar yang kontekstual dan kolaboratif. Kemudian menjadi inspirasi bagi guru lain untuk mengembangkan media pembelajaran kreatif yang mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Mendukung transformasi pembelajaran di Indonesia dari yang berpusat pada guru maupun pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan karakter setiap peserta didiknya. Kemudian mendekatkan peserta didik pada sejarah nilai luhur bangsa, sehingga peserta didik itu tidak hanya tahu Pancasila ada 5 silanya, tetapi peserta didik juga tahu bagaimana mengimplementasikannya dalam setiap sikap dan tindakannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yakni rencana tindak lanjut. Saya akan terus mengembangkan desain pembelajaran yang memuat nilai-nilai kebinekaan dan religiusitas secara lebih terintegrasi dan kontekstual. Saya juga berencana memperluas penggunaan media interaktif dan metode partisipatif agar peserta didik lebih aktif, terlibat, dan merasakan makna dari setiap materi yang dipelajari. Selain itu, saya akan memperkuat pembiasaan nilai-nilai karakter di kelas, seperti gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab, serta menjadikan refleksi sebagai bagian dari proses belajar. Dengan begitu, pembelajaran tidak hanya mencerdaskan secara akademik, tetapi juga membentuk karakter manusia Indonesia seutuhnya. Selanjutnya, paradigma makna guru. Di sini ada 3 hal yang saya ambil. Yang pertama, penuntun kodrat peserta didik. Yang kedua, fasilitator pembelajaran yang merdeka. Dan yang ketiga, pembelajar sepanjang hayat. Penuntun kodrat peserta didik. Guru sebagai penuntun kodrat peserta didik bukan sekedar menyampaikan materi saja, tapi juga memberikan bimbingan yang menuntun potensi alami setiap peserta didik agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan keunikannya sendiri-sendiri, baik secara intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Yang kedua, guru sebagai fasilitator pembelajaran yang merdeka. Di sini guru memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan minat, kebutuhan, dan gaya belajarnya, bukan pendekatan yang seragam. Pembelajaran bersifat aktif, menyenangkan, dan memberikan banyak pilihan kepada peserta didik. Guru sebagai pembelajar sepanjang hayat. Di sini guru akan selalu terbuka untuk belajar hal yang baru, mengembangkan diri secara profesional melalui pelatihan, membaca, berdiskusi, ataupun mengevaluasi praktik mengajarnya agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga praktik baik ini dapat memberikan inspirasi dalam menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.